Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devi Syafira dengan NPM 2508260019. Di sini saya akan membahas tentang blok embrio yaitu fertilisasi. Nah, fertilisasi itu proses biologis fundamental yang menandai awal mula kehidupan manusia. Fertilisasi itu menjadi peristiwa kunci karena dari proses itulah terbentuk satu sel pertama yang kemudian berkembang menjadi embrio, janin, hingga akhirnya menjadi individu yang utuh. Masuklah ke sini kita definisi fertilisasi. Di fertilisasi itu suatu proses biologis yang melibatkan penyatuan sel gamet pria yaitu sperma dan sel gamet wanita yaitu ovum. Nah, sehingga menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Nah, proses ini umumnya terjadi di bagian ampula tuba volpii. Nah, yang merupakan lokasi paling ideal untuk terjadi pembuahan. Fertilisasi tidak hanya sekedar pertemuan dua sel, tetapi merupakan rangkaian peristiwa kompleks yang melibatkan interaksi molekuler, perubahan struktur sel, serta aktivasi metabolik yang sangat terkoordinasi. Keberhasilan fertilisasi sangat menentukan kelangsungan perkembangan embrio pada tahap-tahap selanjutnya. Masuklah kita ke tahapan fertilisasi. Secara umum, fertilisasi itu berlangsung melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah mekanisme transportasi sperma. Setelah ejakulasi, jutaan sperma itu memasuki saluran reproduksi wanita. Namun, hanya sekecil sperma yang masuk dan bertahan terhadap lingkungan asam vagina. Kemudian melanjutkan perjalanannya melalui serviks dan uterus menuju tuba volpii. Proses ini dibantu oleh kontraksi uterus serta pergerakan ekor sperma itu sendiri. Masuklah kita ke tahap kedua adalah penetrasi zona pellucida. Nah, di zona pellucida itu lapisan glikoprotein yang menyelubungi ovum dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus penyaring sperma. Nah, pada tahap ini hanya sperma dengan kualitas dan kemampuan tertentu yang dapat menembus zona pellucida. Masuklah kita ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah fusi membran sperma dan ovum. Ini memungkinkan isi sel sperma khususnya inti sel masuk ke dalam sitoplasma ovum. Tahap terakhir adalah fusi nukleus, yaitu penyatuan pronukleus sperma dan pronukleus ovum. Nah, yang menandai itu terbentuknya zigot secara definitif. Kemudian masuklah ke reaksi akrosom dan penetrasi sperma. Nah, salah satu tahap terpenting dalam fertilisasi adalah reaksi akrosom. Reaksi ini terjadi ketika sperma berinteraksi dengan lapisan pelindung ovum. Pada proses ini, akrosom sperma melepaskan berbagai enzim seperti hyaluronidase dan akrosin yang berfungsi untuk melarutkan korona radiata dan zona pellucida. Nah, setelah satu sperma itu berhasil menembus ovum, terjadilah reaksi kortikal, yaitu perubahan pada membran ovum yang bertujuan untuk mencegah masuknya sperma lain. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah polispermi, karena waktu fertilisasi oleh lebih dari satu sperma itu dapat menyebabkan kelainan kromosom yang fatal bagi embrio. Masuklah kita ke proses fertilisasi pada tingkat seluler. Pada tingkat seluler ini, fertilisasi itu menyebabkan berbagai perubahan biologis yang sangat signifikan. Pertama, terjadinya penyatuan membran sel sperma dan ovum yang memicu aktivasi ovum. Aktivasi ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas metabolik sel dan dimulainya sintesis protein baru. Masuk kedua, terjadi pemulihan jumlah kromosom. Dari kondisi haploid pada masing-masing gamet menjadi kondisi diploid pada zigot. Dengan demikianlah zigot itu memiliki susunan genetik lengkap yang berasal dari kedua orang tua. Masuklah kita yang ketiga, terjadi reorganisasi sitoplasma ovum yang berperan penting dalam menentukan arah pembelahan dan diferensiasi sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Masuklah pembentukan zigot dan perkembangan awal. Hasil akhir dari fertilisasi adalah terbentuknya zigot, yaitu satu sel diploid itu dengan jumlah 46 kromosom.
Nah, zigot kemudian memasuki fase perkembangan awal yang ditandai dengan proses cleavage, yaitu pembelahan mitosis yang terjadi secara berulang tanpa diikuti pertambahan ukuran sel. Cleavage ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel dengan cepat, sehingga terbentuk sel-sel kecil yang disebut blastomer. Nah, proses ini berlangsung saat zigot bergerak dari tuba fallopi menuju kapum uteri. Masuklah kita ke pembentukan morula. Di pembentukan morula itu sekitar hari ketiga hingga hari keempat setelah fertilisasi, zigot berkembang menjadi tahap morula. Morula itu merupakan kumpulan sel padat yang terjadi dari sekitar 16 hingga 32 blastomer. Pada tahap ini, embrio mulai menunjukkan organisasi sel yang lebih teratur dan menjadi dasar bagi pembentukan tahap selanjutnya, yaitu blastula dan blastokista. Nah, di tahap itulah morula sangat penting karena menandai transisi dari pembelahan sederhana menuju proses diferensiasi sel yang lebih kompleks. Nah, dari pembahasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwasannya fertilisasi itu merupakan proses biologis yang sangat kompleks dan terintegrasi, dimulai dari pertemuan sperma dan ovum, reaksi akrosom, hingga terbentuknya zigot dan morula. Seluruh rangkaian proses ini hanya menjadi dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.